Yo guys, kembali lagi sama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan bahas tentang tips-tips trading forex untuk pemula. Ya, dengan modal kecil gimana caranya biar profit sesuai dengan judul video ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu tentang komentar-komentar di luar sana dan fitnah-fitnah yang dilakukan terhadap kita sebagai Ken Wilboy FX dan gua Ken Wilboy. Karena di luar sana tuh banyak ya, kan ya konten gua sedikit suka menunjukkan hasil. Nah, konten seperti itu otomatis akan menarik orang untuk, terutama orang-orang yang iri, atau ada yang iri, ada yang modus promosi dan lain-lain lah. Itu untuk membahas, mendiskreditkan kita. Ada yang bilang nih, pertama, ada yang nggak percaya. Gua nggak percaya katanya. Ken Wilboy modalnya dulu di rekening kurang dari 1 juta, sekarang bisa punya lebih dari 1 miliar. Itu gimana caranya di umur gua yang sekarang masih 21? Gimana caranya tuh? Gua nggak percaya. Dengan deposit hanya kurang dari 1 juta, terus jadi 1 miliar lebih. Nah, di sini yang banyak orang salah. Gua memang awal terjun ke dunia trading itu modalnya di bawah 1 juta. Tapi gua nggak pernah bilang dari modal segitu bisa jadi besar dalam waktu yang cukup singkat. Hanya dari situ. Ya, artinya apa? Artinya gue sendiri juga banyak melakukan deposit dan withdraw tambahan. Nggak hanya modal awal 1 juta terus jadi besar gitu. Nggak ada yang seperti itu guys. Ya, kalau bisa seperti itu, kan orang ngebandinginnya sama, katanya Warren Buffett pun yang paling hebat di dunia, itu cuman setahun bisa 15%, udah top banget. Ya memang, kalau seseorang bisa melipat gandakan uang, misalnya setahun 100 kali lipat, ya udah, dia lipat gandakan duitnya sendiri aja, udah jadi orang terkaya di dunia dong. Jim Simon saja, orang paling hebat di salah satu yang punya hedge fund ternama di dunia, salah satu dinilai sebagai salah satu fund manager terhebat karena dia menggunakan matematika untuk analisa pasar modal, market. Dia kan profesor di Harvard, ya kalau nggak salah di Harvard. Dia menggunakan keahlian matematikanya, dijadiin programnya bisa menganalisa market, dan dia mempelopori quantitative analysis untuk trading pertama kali di dunia. Jadi dia sebelum tahun 2000 ya. Dia berarti masih di abad yang lalu, tapi udah menggunakan komputer. Itu dia pelopor. Dia sendiri aja return per tahunnya berapa? 60%. 60, kalau ditarik garis selama berapa puluh tahun terakhir, dia returnnya sekitar 50-60% per tahun rata-rata. Ya, itu udah hebat banget, udah masuk buku sana, Forbes sana sini. Kalau gue bisa lebih hebat dari dia, ya gue udah jadi orang terkaya di dunia dong. Nah, makanya gue nggak pernah bilang dari modal segitu bisa segitu. Mungkin salah paham, karena video gue memang, gue akuin, gue sering menunjukkan hasil. Tapi gue nggak pernah bilang dari modal kecil jadi besar hanya sekali deposit. Nah, itu yang perlu diketahui. Dan ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih Ken Wilboy suka ini taruh duit apa nih kayak gini ya? Nih contohnya. Ini kan duit. Kenapa sih harus tunjukin kayak gini dan lain-lain? Ini karena request dari kalian sendiri, dari para penonton. Kalau gue nggak lakukan itu, nggak ada yang nonton videonya, nggak ada pemanis ibaratnya kan. Ya, duit misalnya diginiin, terutama di TikTok gua. Sebenarnya nih ya, kalau dalam dunia trading ini duit kecil. Malu kalau kayak gini aja di aku besar. Enggak, ini tuh anggapannya sebagai, ya anggap aja pajangan, hiasan gitu ya. Karena kalian sendiri yang request. Ya kalau videonya kita nggak ada sama sekali misalnya. Nih ya, gua pernah tes. Misalnya ya, kita bikin video, backgroundnya mobil, sport, apa dan lain-lain. Gue pernah tes nih. Walaupun kalau orang yang misalnya backgroundnya, masih pakai apa Avanza gitu misalnya, atau nggak pakai mobil, pakai motor, terus ngomong-ngomong, mau ilmunya benar 100% pun, dianggap salah sama orang-orang. Dan sebaliknya, kalau pakai mobil, apa segala macam, ilmu yang salah pun banyak dianggap benar sama orang. Nah, di situ yang gue mau meluruskan. Jadi gue pengen menyalurkan ilmu yang benar nih. Ilmu yang udah teruji. Udah banyak orang berhasil di KFX yang menggunakan metode dan ilmu kita. Tapi disalurkan dengan cara seperti dunia entertainment. Karena apa? Karena itu yang diterima masyarakat. Jangan sampai ada mentor yang salah menggunakan cara itu sehingga metode yang salah tersebut banyak diterima orang.
Ya metode yang gua pakai itu udah terbukti guys, terbukti. Ya, udah banyak yang berhasil dan banyak juga yang berterima kasih, thank you Kak Ken, metodenya sekarang bisa profit dan lain-lain. Itu udah banyak. Nah, gua menyatukan edukasi dan enter dunia entertainment. Supaya apa? Supaya edukasinya banyak diterima masyarakat. Bukan untuk, oh mengiming-iming apa. Enggak ada. Nih ya, ini duit. Ini tuh kecil kalau di dunia trading. Wah, banyak orang yang trading profitnya udah miliaran kok. Ini kecil, receh. Lagian gini, ini sebuah analogi ya. Ngapain sih kalau misalnya tujuannya ini demi kebaikan kalian sebenarnya, supaya banyak yang nonton, banyak yang teredukasi. Edukasi yang benar. Kalau misalnya ini ya, gua sendiri untuk transfer sana transfer sini, pembayaran ini itu emang sering cash. Kagak lah, transfer cash ya repot. Ngapain juga gua tarik duit banyak ini buat gini. Orang pembayaran jarang pakai cash kok. Tapi ini demi kebaikan kalian, biar banyak yang nonton, banyak yang teredukasi. Itu ya guys, itu yang perlu diperjelas. Banyak orang di luar sana salah paham, dikira oh ini buat marketing doang dan lain-lain. Enggak seperti itu guys. Enggak ya. Karena gini, kalau ngomong cuman marketing doang, ya udah ini kan buat marketing, buat katanya buat kelas berbayarnya apa segala macam. Gini ya guys, kelas berbayar itu harganya cuman senilai 1 kali makan kalian. Fungsinya tuh bukan buat cari duit. Fungsi utamanya itu untuk mengedukasi ilmu yang benar. Tapi kan kita namanya kelas, ada biaya operasional dong. Nah, covernya pakai apa? Ya pakai itu. Dan gini, itu tuh fungsinya untuk memfilter orang yang serius sama enggak. Ngapain gua ngajarin ke orang yang nggak serius? Karena kita ngajarinnya di dalam loh guys, bukan main-main. Kebanyakan orang yang buka edukasi katanya ada aja yang orang yang mempromosikan broker bilang edukasi kita gratis, nggak berbayar kayak yang sebelah apa. Tapi namanya gratis bakal berbeda guys sama yang berbayar. Ilmu mungkin itu gratis, tapi ilmunya juga sembarangan. Tujuan utama dia sebenarnya marketing untuk ke broker ya, karena dia marketing broker. Ya, ada kerjasama dengan broker, makanya ngasih ilmunya gratis untuk marketing. Kalau di kita, enggak, itu untuk ngefilter orang yang serius sama enggak. Nah, itu perlu diketahui. Ya, terus ada yang bilang, Ken Wilboy katanya, oh mobilnya apa semua properti dipinjamin broker. Kagak, nggak ada broker kerjasama sama kita. Kalau udah gabung di KFX, terserah mau pakai broker apapun. Bebas, kita nggak ada. Karena setiap broker kita, gua sendiri, gua kan pernah pakai banyak broker. Setiap broker itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa, modal kita. Nih ya, broker yang cocok untuk modal kecil belum tentu cocok untuk yang modal besar. Dan broker yang cocok untuk modal besar belum tentu cocok untuk pemula yang modal kecil. Seperti itu guys. Ya, broker apa yang bagus? Ya nanti itu di dalam KFX. Karena di sini nggak disponsor oleh broker. Oke? Sip. Kemudian ada lagi nih yang jadi banyak komentar. Ini yang kedua. Ken Wilboy, afiliator binary option katanya. Investasi bodong binary option. Nih guys, cari sendiri mana link afiliasi. Cari nggak ada. Nggak ada. Gua pernah trading binary option, memang pernah. Menurut gua binary option itu bukanlah sesuatu. Kan banyak orang bilang binary option judi apa segala macam. Menurut gua binary option sama forex itu ada miripnya karena dua-duanya sama-sama di market derivatif. Kita di sini pakai data ya, pakai data dan ilmu. Jangan hanya pakai orang bilang itu judi apa-apa. Judi apa segala macam. Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kita perlu pelajari lagi. Dikatakan seperti itu karena di Indonesia itu nggak ada broker binary option yang legal, yang resmi. Ya makanya itu dianggap haram, nggak boleh. Padahal di luar negeri ada yang legal. Nah, masalahnya binary option itu resikonya jauh lebih tinggi dibanding forex. Makanya sekarang gua sarankan ke forex aja. Ya, forex juga resikonya tinggi loh, nggak rendah. Tapi binary option itu lebih tinggi lagi. Dan satu lagi, di binary option banyak broker yang nakal. Di forex ada yang nakal? Ada. Tapi di binary option lebih banyak lagi yang nakal. Nah, itu yang jadi bahaya buat konsumen kalian, para trader. Itu guys. Lagian gini, di forex di Indonesia ada yang legal. Kita pakai broker yang udah legal kok. Berizin dari Bapepti di dalam KFX. Tapi kalau kalian mau pakai broker lain segala macam ya terserah, boleh aja.
Kalau binary option di Indonesia nggak ada yang legal sama sekali. Walaupun di luar negeri ada, di Indonesia belum. Makanya ya kita sarankan ke forex saja. Tapi kalau ngomong binary option judi dan lain-lain, atau ngomongin forex itu judi dan lain-lain, ya itu tergantung kepercayaan kalian ya. Itu soalnya dua-duanya sama-sama di market derivatif. Baik di forex atau binary. Gue bukan mau membela ya. Tapi ini lebih data karena gue pernah terjun di berbagai industri. Ngomongin fakta aja. Dua-duanya market derivatif. Artinya apa? Kita ketika misalnya beli dolar, kita bukan membeli dolarnya, alias kita membeli kontrak. Dua-duanya membeli kontrak. Cuman jenis kontraknya yang berbeda, cara bermainnya beda. Itu aja, guys. Ya. Nah, terus gue juga mau ngomong waspada modus mentor palsu. Ya, modus mentor palsu. Ini yang harus gue bahas lagi karena banyak dibilang Ken Wilboy mentor palsu apa segala macam. Ada aja yang ngomong di sana, terutama orang iri. Nah, gue mau kasih tahu dulu modus mentor palsu itu seperti apa. Ya, modus mentor palsu yang pertama itu nggak pernah nunjukin loss, hanya profit. Nah, gue memang sering nunjukin profit, tapi lossnya juga gue kasih lihat. Nggak hanya profitnya doang, guys. Ya, misalnya nih. Coba ya. Sekarang gue lagi open posisi nih, guys. Nih, ini di MetaTrader 5. Nih, ada lossnya. Ada. Bukannya gue nggak pernah loss, guys. Gue bukan Superman. Kelihatan? Belum. Oke. Nih, udah fokus ya, guys. Yaudah, nanti screenshotnya ditampilin nih. Screenshot. Bukannya gue nggak pernah loss. Loss ada. Loss ada. Tuh, ada. Karena bukan Superman. Nggak mungkin ada trader yang selalu profit. Pasti ada loss ya. Itu guys, itu udah pasti. Sama gue juga. Yang penting apa? Yang penting profitnya lebih banyak dibanding lossnya. Kalau dengan metode yang tepat, kita profitnya lebih banyak dibanding lossnya. Itu guys. Ya, bukan nggak pernah loss, kata siapa. Nggak ada. Katanya lossnya nggak ada apa sih. Nggak ada kayak gitu ya. Semua ada. Profit, loss itu udah biasa. Makanya ketika kita terjun ke dalam dunia trading forex, kita harus sudah tahu, oh ini beresiko, bisa profit, bisa loss, gitu guys. Yang kedua, nih, mentor palsu itu suka mendiskreditkan metode mentor lain. Nah itu guys, suka mendiskreditkan. Karena gini, mereka bilang, metode gua paling bagus nih, gua nggak percaya metode dia, apa segala macam. Gini guys, kalau gue ada yang orang bilang kayak gitu, kebanyakan orang justru tertarik. Wih, berarti ini lebih jago ya. Yang itu yang lebih terkenal aja dia katain tuh. Wah, dia katain salah. Apa berarti lu lebih jago ya? Kebanyakan orang, wih, terpicu. Kalau gue ngeliat yang gitu, gue ketawa aja. Karena apa? Karena gini, setiap metode itu ada plus minus. Gak mungkin suatu metode paling bagus. Gak ada. Metode gue apakah yang paling bagus? Enggak. Tergantung kebutuhan, tergantung orang itu nyaman dengan metodenya siapa, metode seperti apa. Dan gue sendiri ngajarin nggak cuma satu metode. Walaupun gue sarankan kalau untuk trading itu stick ya, satu metode sampai kita jago. Karena kalau kita gonta-ganti nggak pernah jago. Tapi kalau udah sampai satu orang bilang metode gue lebih bagus dari metode orang lain, itu mentor sesat guys. Ya, kenapa orang berkata seperti itu? Kebanyakan tujuannya promosi. Mereka pengen lebih dilihat, wih, lebih hebat, lebih pintar dibanding si A, si B. Kalau gua ngapain terlihat lebih pintar? Gini, orang lebih hebat, lebih enggak, gua tanya, balikin. Orang yang bilang, oh metode gua salah dan lain-lain, jelek, segala macam, dia nggak bisa trading. Pertanyaan gua satu, lo dari trading udah cuan berapa? Bukan hanya dari trading, dari industri ini ya guys. Dari industri ini, udah cuan berapa? Udah menghasilkan berapa? Apakah lu lebih paham dibanding gua? Nah itu. Karena seseorang, jujur aja, mungkin kalau di bangku kuliah, SMA, seseorang dinilai paham atau enggak kan dari nilai, dari sertifikat. Tapi kalau di dunia nyata, kita nyata-nyata aja dinilai lebih paham atau enggak, dinilai dari mana? Ya dari hasil. Hasilnya mana yang lebih banyak? Apakah lu lebih paham dibanding gua? Nah itu. Ya, satu. Itu ya kalau
kebanyakan orang yang mendiskreditkan misalnya gua atau kita Ken Will Boy FX itu orang-orang yang posisinya nggak lebih, ibaratnya nggak lebih hebat dibanding kita. Ya, hasilnya nggak lebih banyak dibanding kita. Mereka dengan cara mendiskreditkan. Jadi, menaik dengan cara menginjak orang lain. Ya, mendiskredit. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Nggak masalah. Tapi kalau orang yang udah lebih hebat, yang lebih... Kebanyakan mereka nggak pernah mendiskreditkan metode-metode mentor atau trader yang lain. Karena mereka tahu setiap metode, udah tahu, mereka udah paham. Pasti ada plus minus. Nggak mungkin yang gua paling bagus nih. Nggak ada. Itu pentingnya. Dan sekarang nih, masuk ke materi. Baru masuk ke materi nih. Pemula disarankan modal berapa sih? Ini pertanyaan pertama. Pemula disarankan modal berapa? Nah, pemula disarankan itu tergantung kekuatan kalian. Nah, ini tapi gua sarankan, karena ada yang pernah bilang nih, wah Ken Will Boy nyaranin trading dengan modal 100.000 katanya. Gini, kalau gua nyaranin, ini yang benar ya. Kalau di luar sana mau nuduh gua apa segala macam terserah. Tapi ini yang benar. Kalau gua nyaranin trading, pakai modal semampu kalian berapa. Tapi yang gua saranin itu di atas $100. Karena semakin modal kita kuat, kemungkinan loss kita juga semakin kecil. Karena kita bisa menahan ketika floating loss. Lebih lama menahannya. Itu nggak dikit-dikit margin call. Tapi balik lagi kepada kalian. Ya, modal semakin besar, profit juga bisa semakin besar. Modal kecil ya profit lebih kecil gitu. Cuman kalau misalnya kalian punya duitnya masih di bawah 1 juta nih, mau trading, ya nggak apa-apa, nyoba dulu pakai modal kecil, nggak masalah. Jangan, ibaratnya kita ngelihat trading itu sebagai bisnis, mau terjun nih ke dalam suatu bisnis, masa kita langsung keluarin modal yang besar, walaupun kita tahu misalnya mau bisnis restoran yang besar, pasti omset lebih besar dong, profit lebih banyak. Restoran yang kecil, ya omset lebih kecil, profit lebih dikit, karena kapasitas juga lebih kecil. Tapi masa kita mau terjun ke suatu bidang, langsung besar-besaran, nggak recommended. Ya, nggak recommended. Kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa. Kalau udah nyaman, baru tuh besar. Ya, tapi kalau modal berapa yang saranin? $100 plus. Tapi mau lebih kecil, ya silahkan. Itulah trading. Trading itu fleksibel, guys. Kedua, open posisi itu disaranin berapa dolar nih? Ini banyak lagi pertanyaan. Open posisi per lot. Sorry. Open posisi itu disarankan berapa lot? Ya, untuk pemula. Nah, itu tergantung modal kalian. Kalau gua sarankan 0,01 lot per $100 modal kalian. Per open posisi. Ya, per open posisi itu 0,01 lot per $100. Itu kecil banget, konservatif banget, main aman. Kalau mau lebih gede, bolehlah sampai 0,05 lot per $100. Masih bisa. Cuman ya pasti resiko lebih besar ya. Karena kalau semakin kita open posisi besar-besar, kan margin atau modal yang digunakan juga semakin besar. Kalau marginnya mepet sama balance kita, modal di dalam akun, ya cepet ya, nanti harganya bergerak nggak sesuai prediksi kita, nggak sesuai analisa kita, sebentar margin call kalau kita open posisi besar-besar. Makanya untuk pemula disarankan jangan overload atau trading dengan lot kebesaran. Itu aja guys. Jadi kesimpulannya di video kali ini ada dua ya kesimpulannya. Pertama, sebelum mulai trading, harap pelajari lebih dulu, pelajari yang dalam sebelum langsung terjun. Ya makanya kita buka wadah KFX hanya dengan, sekarang lagi promo nih, hanya dengan 99.000 udah bisa belajar dari A sampai Z. Itu linknya ada di deskripsi. Bukan promosi ya, tapi ya ini sebuah wadah. Kita mau mensortir mana yang serius mau belajar sama yang nggak serius. Makanya 99.000 itu di Jakarta harga 1 kali makan. Ya, nahan makan dikit, nahan lapar dikit bisa jadi dapat ilmu yang terbukti udah menghasilkan miliaran. Ya, worth it nggak menurut kalian? Nilai aja sendiri ya. Kalau gua sih bilang pasti worth it, tapi kan nanti bilang wah itu promosi apa, sales apa. Ya nilai aja sendiri. Menurut kalian gimana? Worth it nggak? Cek sendiri ya. Kedua, waspada orang lain yang mengaku lebih hebat. Ya. Kenapa? Karena orang yang mengaku lebih hebat biasanya tujuan dia juga untuk promosi.
komunitas mereka sendiri. Mereka udah bingung mau bikin konten apa yang naik, karena mereka mungkin ya nggak tahu. Gua kasih tahu nih, bikin sebuah konten atau video mau banyak yang nonton itu harus kreatif. Nah, banyak orang itu mungkin idenya mandet ya, mendak. Akhirnya dia dengan cara apa? Menaik dengan menjatuhkan orang. Karena menyerang orang itu paling gampang dapat viewers. Gua juga tahu. Ya, gua observasi. Cuman caranya gua nggak seperti itulah. Nggak meninggi dengan merendahkan orang. Nggak lah. Semua metode punya plus minus sendiri. Ya, ingat, kebanyakan orang menjelekkan tujuannya apa? Jangan-jangan dia mau promosi juga. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di video kali ini supaya dapat video-video lagi. Dan thank you semuanya. Salam cuan.